Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran serta keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyalah-Mu kerajaan. Engkau yang tertinggi, Ku melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Kristus Bapa kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu. Aku memuji akan nama-Mu yang agung itu, kudus, mulia, sempurna kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Kau izinkan kami pada malam hari ini untuk memujikan Engkau dan untuk membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami diisi dengan kebenaran-Mu, supaya kami tidak melangkah menurut kehendak kami, tapi kami melangkah sesuai rencana-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih, oh Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allah, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Bapakku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6 dikatakan, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami, haleluya. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Hanya ini Bapa, ucapan terima kasih kepada Kau Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Bapakku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Ku
beri syukur hanya bagimu, ya Allah Tuhan Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15 dikatakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Beri syukur hanya bagimu, ya Tuhan Yesus Kristus. Beri syukur hanya bagimu, ya Tuhanku Yesus Kristus. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah memelihara hidup kami Tuhan, yang sudah menjaga, menyertai, memberikan kecukupan atas semua berkat yang kami perlukan Tuhan. Engkau sudah pelihara kami anak-anak-Mu dari hari ini hari, tanggal demi tanggal, sampai hari ini Jumat malam tanggal 17 Desember 2021. Berarti 2 minggu lagi kami akan mengakhiri atau hidup pada tanggal 31 Desember 2021 adalah tanggal yang terakhir, hari yang terakhir di bulan Desember tahun 2021. Kami bersyukur. Biar Kau tuntun hidup kami Bapa, pegang hidup kami untuk kami melangkah di dalam firman-Mu, hidup yang menjadi perkenanan Tuhan, jauh dari dosa, jauh dari kejahatan, tapi dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih Bapa, syukur. Kami naikkan syukur kepadamu Yesus, buat segala berkat rahmat-Mu. Syukurkan kasih-Mu, oh yang mulia, haleluya. Oh kami naikkan syukur padamu Yesus, amin, haleluya. Kami naikkan syukur padamu, syukur, terima kasih berkat-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, amat mulia sempurna kasih-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur padamu Yesus, amin, haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa, terima kasih. Kami naikkan syukur kepadamu Yesus, amin, haleluya. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, amin, haleluya. Oh kami naikkan syukur padamu, amin, haleluya. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, amin, haleluya. Oh kami naikkan
kepadamu, Yesus. Terima kasih Bapa. Benar firman-Mu berkata dalam Mazmur 46 Bapa, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan Engkau ajaib Bapa. Maksud-Mu untuk kami tidak dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau selalu bersyukur, memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tidak bisa kami hitung, unlimited Bapa, tidak terbatas, kasih-Mu sempurna. Sementara kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, kuduskan Bapa hati kami, pikiran kami, mulut hamba-Mu, telinga kami, hati kami. Biar hati kami diisi dengan firman-Mu, supaya kami menghadapi situasi akan mengakhiri tahun 2021. Roh Tuhan akan berkuasa dalam hidup kami. Firman-Mu sumber kebenaran akan menuntun kami, supaya kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Ampuni Bapa. Engkau berfirman kami Bapa, Roh Kudus kan menguasai hidup kami. Terima kasih segala dosa, kejahatan, kesalahan kami. Ampun ya Bapa. Roh Kudus dan firman-Mu ada senantiasa menuntun langkah hidup kami, untuk kami menjadi serupa dengan Kristus, menyenangkan hati Engkau, menjadi perkenanan hati Tuhan. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak terang. Kita semua adalah anak-anak yang dicinta Tuhan Yesus. Dan kalau dicinta Tuhan Yesus adalah Allah kasih, Allah Tuhan Yesus penuh dengan cinta kasih. Mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur, terima kasih. Tuhan masih pelihara kita dari hari demi hari. Sampai kita saat ini akan memasuki 2 minggu lagi. Bapak-Ibu, sama-sama kita akan menjalani tanggal 31 Desember. Karena hari ini adalah tanggal 17 Desember malam. Berarti 2 minggu lagi, minggu depan tanggal 24. Minggu depan lagi berarti tanggal 31. Berarti hari yang terakhir itu di bulan Desember. Atau hari yang terakhir di tahun 2021. Setelah itu kita memasuki 1 Januari 2022. Tidak akan terulang lagi. Dan terima kasih saya kepada Tuhan Yesus, termasuk Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih yang selalu dengan setia. Yang sejak mengikuti dari 1 Januari 2021. Sampai nanti 2 minggu lagi. Kita akan memasuki tanggal 31 dan berikutnya tanggal 1 Januari 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita menjalani selama 365 hari. Dari pagi dan malam terus kita diisi dengan firman Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah kita. Tapi semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus. Karena kasih karunia Tuhan yang amat besar dalam hidup kita. Mari kita mau baca 1 Korintus pasal 2. Puji Tuhan. Kemarin kita sudah akhiri 1 Korintus pasal 1. Sekarang kita sama-sama memasuki 1 Korintus pasal yang kedua. Dari ayat 1 sampai 16. Supaya senantiasa kita diisi dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak ku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan atau kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam diri dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang punya roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak nilai orang lain. Ayat 16 terakhir. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar dalam surat 1 Korintus adalah surat Rasul Paulus pasal yang kedua. Kemarin pasal 1, sekarang sudah pasal 2. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengakhiri dari Roma pasal 1 sampai Roma pasal 16 dan memasuki surat Rasul Paulus yang kedua, 1 Korintus pasal 1 sudah selesai. Kita masuki fase yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Bapak Ibu Saudara semua yang setia merenungkan firman Tuhan, yang setia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat, menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi kerinduan dari Tuhan, menjadi kerinduan dari kita bersama. Kata firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan orang berseru Tuhan, Tuhan mereka diselamatkan, belum tentu. Tapi kalau mereka tidak taat, tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan kehendak Allah, itu percuma. Oleh karena itu dalam firman Tuhan katakan, saya mau bicara tentang ini semua yang kita baca, tentang berkatan hal-hal yang bersifat rohani. Karena Allah itu roh. Mengenal Tuhan Allah itu roh. Tidak bisa dengan cara daging. Tidak bisa dengan manusia kita yang masih dalam bentuk jasmani. Kan Tuhan berkata di ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Patasan kemarin waktu saya sampaikan, orang dunia, mereka yang tidak mengerti akan firman Tuhan, yang tidak mengerti berita salib. Berita salib itu menjadi kebodohan. Kita dianggap bodoh, tapi justru mereka yang tidak mengerti. Karena di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Di balik salib, yaitu penderitaan Kristus, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Sebab kita adalah manusia rohani. Jadi kita memiliki double function, Bapak. Function yang pertama, kita manusia jasmani dengan akal sehat kita. Tapi di balik itu semua ada bersifat dimensi rohani. Yaitu apa? Dipimpin Roh Kudus. Maka kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Sebabnya Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengerti masa-masa rohani seperti ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka nih, kita menafsirkan hal rohani, harus diminta pimpin Roh Kudus yang punya roh besar ini ayat 13. Kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh besar, Roh Kudus. Karena dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh. Maka kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Kebenaran yaitu firman Tuhan. Dan hati kita roh, dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus kan menerjemahkan, menjabarkan firman Allah. Karena firman Allah adalah firman dari Tuhan yang sumber kebenaran. Allah kan sumber kebenaran, sumber kekudusan. Hati kita kotor kalau tidak diisi dengan firman Tuhan. Penuh dengan kedagingan, penuh dengan kebencian, penuh dengan perselisihan, percecokan. Coba ini. Ya, kalau dunia berita-berita di televisi membuat kita pusing. Semua kejahatan terjadi, perjinan, perselingkuhan, perceraian, pembunuhan, ya, persekongkolan, korupsi, semua itu bicara manusia jasmani, manusia dunia yang semua akan menuju kepada kehancuran. Tapi kita dipersiapkan Allah untuk memasuki dalam nuansa rohani, kerajaan roh, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Mari kita mau datang dengan Tuhan sungguh-sungguh. Saya kasih ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 28, saudara. Karena nanti kelak kita akan masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibrani 12 ayat 28 demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur
syukur kepada Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut sama Tuhan. Takut. Mari kita dengan setia kepada Tuhan. Selagi Tuhan memberikan kita sehat, terus kita lakukan dengan sabar, tekun pikul salib. Sampai suatu hari kalau kerajaan yang tidak tergoncang itu, sama-sama kita akan wujudkan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan janji, Tuhan yang sempurna. Semua akan wujudkan kepada kita semua yang cinta Tuhan. Mari kita makin hari. Kita sama-sama 2 minggu lagi. Kita sama-sama akan akhiri. Di bulan Desember, hari Natal, hari yang penuh dengan cinta kasih. Hari yang penuh dengan perdamaian. Nanti setelah tanggal 20, saya akan lebih banyak menyanyi lagu-lagu yang berkaitan dengan hari Natal. Kita penuh dengan sukacita. Nanti kita semua ibadah pada tanggal 25, 26 ada ibadah Natal di setiap gereja Bapak. Baik yang online, onsite. Kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tidak izinkan ada Omikron. Biar Tuhan nyatakan kuasanya. Kasih Tuhan turun buat Indonesia. Dan kita semua diberkati Tuhan. Biar kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Bapakku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Oh, terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Di suasana Natal kita damai dengan Tuhan. Damai dan sama. Penuh dengan kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin.